Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mulai, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, biarlah segala hormat, pujian hanya bagi Allah kita. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Engkau masih memperbolehkan kami untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Puji nama Tuhan, kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita tahu begitu besar kasih Allah kepada kita, bahkan tiada kasih yang melebihi kasih Allah kita, amin. Puji nama Tuhan, kita naikkan pujian setinggi-tinggi langit. Boleh yang di rumah kita boleh pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus.
Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Allah melebihi dari segala-galanya. Puji nama Tuhan. Jika sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mengatakan, Tuhan, jadikanlah kami menjadi korban hidup-Mu. Puji nama Tuhan. Naikkan pujian, Tuhan ku berserah. Tuhan ku berserah, jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakal sucikan terus. Mari kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh menghantarkan setiap pujian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah puji-pujian yang boleh kenaikan, boleh menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan menyiapkan hati kami masing-masing, biarlah Tuhan kami boleh membuka setiap hati kami ini untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo, pagi semuanya. Sepertinya kita udah mulai capek ya di rumah, bosen juga. Sama, tante juga begitu, udah pengen cepet keluar, udah pengen cepet bisa jalan-jalan lagi. Tetapi kalau dipikir-pikir mau pergi kemana ya? Sebagian jalan ditutup. Mau pergi ke mall juga sebagian besar ditutup. Ya, biar gimana pun lebih enak di rumah ya. Masih bisa main games, masih bisa nonton, makan dengan lebih sehat. Gak jajan sembarangan, lebih enak di rumah. Hampir 2 bulan ini firman Tuhan kita membahas tentang Tuhan Yesus. Mulai dari bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, kemudian selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Dan itu minggu kemarin sudah dibahas oleh Kakak Foris ya. Minggu ini gereja di seluruh dunia memperingati sebagai hari Pentakosta. Ada yang baru kali ini dengar Pentakosta? Tahu nggak apa itu Pentakosta? Pentakosta, Penta itu artinya adalah hari ke-50
Hari ke-50 apa? Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Di hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Kalian bisa buka Alkitabnya. Kita akan buka di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kalian boleh baca bersama-sama dengan saya. Mari kita baca. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tanya, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Roh Kudus diturunkan. Murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus. Setelah mendapatkan Roh Kudus, apa terjadi kelanjutan kepada murid-muridnya? Kita lanjutkan baca ayat 22 sampai 24. Mari sama-sama kita bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Oke, kita ulang dari awal. Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus. Setelah mendapatkan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus berani bercerita siapakah Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu memberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus keberanian untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Siapakah Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus bisa memberikan keberanian kepada murid-muridnya? Siapa Roh Kudus itu? Jawabannya ada di Alkitab. Kita buka lagi. Yohanes 14. Ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus, Alkitab mencatat, penolong yang lain. Kalau ada penolong yang lain, berarti ada penolong yang pertama. Siapakah penolong yang pertama itu? Penolong yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Setelah semua tugas keselamatan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus
Tuhan Yesus selesaikan dengan kematian dan kebangkitannya, kemudian Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus kembali ke surga, tetapi murid-murid Tuhan Yesus, tetapi orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus masih ada di dunia, masih tinggal di bumi. Dan Tuhan Yesus ingat kepada mereka. Karena itu Tuhan Yesus memberikan penolong kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat mereka masih tinggal di bumi ini. Kalau dipikir-pikir lagi, Roh Kudus penolong. Tuhan Yesus penolong yang pertama. Lebih hebat siapa ya? Tuhan Yesus atau Roh Kudus? Siapa yang duluan ada? Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Allah? Terlintaskah pikiran-pikiran ini dalam pikiran kalian? Apa ya jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kalian gak usah bingung. Kita kembali lagi kepada Alkitab yang sudah kita pelajari. Kita ingat lagi pelajaran tentang Allah yang kita sudah pelajari. Kita menyembah satu Allah yang kita kenal dengan sebutan Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Ketiga-tiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiga-tiganya setara dalam kedudukan. Tidak ada yang lebih hebat. Kemudian, apa maksud Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya yang masih ada di bumi ini? Roh Kudus diberikan supaya orang-orang tahu tentang kebenaran. Apa sih kebenaran? Alkitab mencatat kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang itu mendapatkan Roh Kudus, mereka kemudian mampu menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Dulu sebelum mereka mendapatkan Roh Kudus, ketika ditanya, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Apa murid-murid Tuhan Yesus bisa menjawab? Mereka tidak bisa menjawab dengan tepat. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka tahu kebenaran, mereka berani bercerita siapa Yesus. Bahkan beberapa murid Tuhan Yesus dipilih untuk menulis Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menolong. Kamu bilang, tante, itu peristiwa Roh Kudus dulu dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat juga Roh Kudus? Kalau dapat, kapan kita dapatnya? Kok nggak ada tuh tanda-tanda seperti lidah api yang turun ke atas kita? Kok saya nggak bisa tuh berbicara dalam bahasa lain seperti murid-murid Tuhan Yesus? Di sekolah pelajaran bahasa Sunda saya
Tante malu-maluin deh nilainya. Bahasa Indonesia aja nilainya 70. Bahasa Inggris cuma ngertinya yes atau no. Bahasa Mandarin, paling yang kenal wah ini. Apa saya juga dapat Roh Kudus, Tante? Ingat, Roh Kudus diberikan supaya murid-murid Tuhan Yesus, supaya orang-orang tahu kebenaran. Apakah kita menerima Roh Kudus? Iya. Kapan kita menerima Roh Kudus? Kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Allah yang kita sembah adalah satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, saat itu juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita menolong kita untuk apa? Satu, menghibur dan menolong. Roh Kudus pertama menolong kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita menghadapi setiap kesulitan, kesusahan di dunia ini. Pernah kamu mengalami kesulitan? Mengalami kesusahan? Mengalami kesedihan? Wah, banyak sekali ya. Ketika belajar susah, gak bisa-bisa. Ketika mau ulangan, ngapalin, gak apal-apal. Ketika belajar matematika, aduh susah sekali ini. Gimana ya rumus matematika? Sampai-sampai saya dimarahin. Kadang-kadang Dedeh ambil mainan saya kesel. Banyak sekali kesulitan di dunia ini. Ketika kalian kesusahan, kesulitan, mau nangis, udah jengkel, udah kesel, apa yang kalian lakukan? Betul, berdoa. Kenapa kalian bisa berdoa? Kenapa? Kalian bisa berdoa ketika kalian mengalami kesusahan, kesulitan, karena ada Roh Kudus yang menolong kamu untuk kamu berdoa. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, kita harus berdoa lipat tangan, tutup mata. Tidak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Roh Kudus, pada saat kita berdoa, Roh Kudus tolong kita. Roma 8 ayat 26. Kita baca ya. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena itu terus belajar berdoa. Ketika kalian berdoa, ada Roh Kudus yang menolong kalian. Oke, kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu menghibur, menolong kita. Yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Yang kedua, Roh Kudus menguduskan hidup kita. Roh Kudus menguduskan hidup kita. Sering kita bilang, ya Tuhan, saya ingin memuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Apa sih hidup kudus? Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan bagi Tuhan, itu apa ya? Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Orang berdosa gak mungkin bisa hidup kudus, karena naturnya adalah natur dosa. Untuk dia bisa hidup kudus, perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk hidup kudus. Hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Karakter Kristus apa ya? Karakter sifat Kristus apa ya? Kasih, baik, adil, jujur, taat. Tuh. Misalnya ada seorang anak bilang ke tante, "Tante, saya mau udah taat dah. Disuruh mami mandi, saya cepat mandi. Disuruh mami berhenti main games, berhenti nonton TV-nya, kemudian belajar, saya langsung belajar. Ketika mami bilang, tidur, udah malam, supaya besok bangunnya nggak kesiangan, saya langsung tidur. Saya taat dah." Kemudian tante tanya, "Kenapa kamu taat?" "Tante, kalau saya nggak taat, handphone saya disita, uang jajan saya di-stop. Pulang sekolah biasanya boleh main dulu sebentar sama temen di lapangan, ini harus langsung pulang. Gak enak kan tante? Daripada itu terjadi, ya lebih baik saya taat." Apakah itu taat yang dengan kesadaran betul-betul taat? Bukan. Itu adalah taat karena terpaksa. Dan itu bukan karakter Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus melakukan itu semua dengan kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menguduskan kita untuk kita hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Apa itu menyenangkan hati Tuhan? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita karakternya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Penolong yang diberikan kepada kita yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, memampukan kita hidup memiliki karakter Kristus. Coba kita ulang-ulang lagi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini ya. Hari ini seluruh gereja, minggu ini di seluruh gereja memperingati apa tadi? Tuh, hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Pentakosta, hari diturunkannya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Apa yang Roh Kudus lakukan kepada murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus mempunyai keberanian untuk mereka bercerita siapa Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus semakin tahu kebenaran, semakin tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bisa bercerita kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Apakah kita diberikan Roh Kudus? Tuh, kita diberikan Roh Kudus. Apakah semua orang diberikan Roh Kudus? Tidak. Hanya anak-anak yang percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang menerima Roh Kudus. Kapan Roh Kudus diberikan kepada kita? Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian setelah ada Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu? 1, menolong. Betul. Menolong juga di dalam doa. Betul. Menolong juga kita semakin kenal siapa Tuhan Yesus. Betul. Menolong hidup kita semakin kudus, semakin menyerupai karakter sifat-sifat
Kristus. Betul, Roh Kudus menolong kita saat kita kesusahan. Bersyukur Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Kalian bisa terus berdoa, dan di dalam doa kalian ingat ada Roh Kudus yang menolong kalian untuk berdoa. Kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk kami bisa semakin mengenal Tuhan, untuk kami bisa semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk kami bisa hidup memiliki karakter semakin menyerupai Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana di dalam dunia saat ini ada kesulitan-kesulitan yang kami harus hadapi, tetapi kami tetap berjalan dengan beriman kepada Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Pada saat-saat susah sekarang ini, pada saat-saat kami tidak bisa keluar dari rumah, kami memiliki Roh Kudus yang menghibur kami. Kami memiliki Roh Kudus yang mengingatkan kami ada Tuhan Yesus sebagai penolong kami. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Nah, nanti selesai firman Tuhan ini, selesai kamu nanti dengar pengumuman, akan ada aktivitas yang ditayangkan. Ini menceritakan tentang Roh Kudus. Dan ini diambil dari Kisah Para Rasul yang telah kita baca tadi. Kalian boleh cari kata yang di bawah ini di dalam kotak-kotak ini. Kalau kata-kata itu sudah kalian temukan, kalian beri warna yang berbeda-beda sehingga kalian akan melihat mana yang sudah diketemukan, mana yang belum. Ya, kalian nanti boleh kirimkan seperti aktivitas yang minggu-minggu lalu. Oke, Tuhan Yesus memberkati sampai minggu-minggu berikutnya. Untuk sementara ini kita masih tetap online. Bye, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi boleh menjadi berkat buat kita semua. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab yang sudah diberikan pada minggu lalu? Apakah kalian masih rajin? Tante harap semuanya harus rajin ya. Dan berikut ini adalah jadwal pembacaan Alkitab di dalam 1 minggu ke depan. Ingat Bapakku di surga, ku ingat Bapakku di surga. Selama anak-anak di rumah, nanti kita akan belajar lagu-lagu baru yang akan diinfokan ya. Nanti akan dikasih info lagi lebih lanjut. Dan Tante berpesan kepada kalian semua, tetaplah jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya kita dapat berkumpul kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang